Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berkeliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong gang terpencil hingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah kecil milik pemuda miskin. "Hai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab si pemuda. Di tempat itu Baginda Raja dan Abu Nawas selalu memperhatikan tingkah si pemuda. Anak muda itu terlihat giat bekerja, tapi kenapa hidupnya miskin? Kata Baginda dalam hati. "Hei Abu Nawas, kalau pemuda ini saya kasih hadiah harta, hidupnya pasti tidak akan sengsara," bisik Baginda Raja. "Belum tentu Baginda, karena yang saya dengar, meskipun anak muda ini giat bekerja, tapi dia kurang amanah dan dia juga kurang mensyukuri nikmat. Itulah yang menyebabkan dirinya selalu hidup dalam kesusahan," tutur Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku ada ide bagus untuk menguji dia. Kalau dia memang amanah, maka dia akan mendapatkan rezekinya," sahut Abu Nawas. Maka pada esok harinya si pemuda dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei anak muda, saya ada tugas untukmu," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia," jawab si pemuda. "Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu," ucap Baginda sambil menyerahkan suratnya. Si pemuda pun pamit undur diri dan meninggalkan istana. Setibanya di rumah, si pemuda malah memberikan surat Baginda Raja kepada tetangganya. "Hai kawan, bolehkah saya minta tolong? Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang," kata si pemuda kepada tetangganya. Karena rasa setia kawan, tetangganya pun menuruti permintaan si pemuda. Pemuda itu lalu memberikan suratnya, tapi ongkos perjalanan yang dikasih Baginda Raja tak ia berikan kepada tetangganya, padahal uangnya terbilang cukup banyak. "Akhirnya aku bisa mendapatkan uang tanpa harus capek-capek bekerja," kata si pemuda senang. Keesokan harinya, si pemuda miskin itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah sampaikan suratku?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab si pemuda itu berbohong. "Baguslah, ini aku ada hadiah untukmu. Silahkan kamu bawa pulang," ucap Baginda Raja sambil memberikan buah semangka yang besar. Si pemuda pun lalu pulang dengan membawa semangka besar di tangannya. Diundang ke istana, ternyata hanya untuk diberi semangka, ujar si pemuda merasa kecewa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pengemis tua. Ia pun lantas memberikan semangka itu kepada si pengemis. "Ini buat kamu, aku tidak butuh semangka," kata si pemuda kepada pengemis tersebut. Seminggu kemudian, pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Ia pun segera berangkat menghadap Baginda Raja. Namun, setibanya di istana, si pemuda menjadi kaget. Ia melihat tetangganya yang pernah dimintai bantuan memberikan surat, kini ia mempunyai istri yang cantik dan menjadi kaya raya. Begitu juga dengan si pengemis tua. Dia kini tampil dengan jubah indahnya dan menjadi kaya raya. Sedangkan si pemuda masih tetap dalam keadaan miskin. Mereka lalu berkumpul menghadap Baginda Raja. "Hai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu punya sifat tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Sebab itulah hidupmu selalu dalam kemiskinan. Kalau kamu masih memelihara sifat yang demikian, sampai kapanpun kau akan hidup susah," kata Baginda Raja menasehati. "Maaf Paduka, saya kurang paham maksud Paduka yang mulia," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja lalu menjelaskan, "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari, isinya adalah
supaya saudagar kaya yang aku titipi surat menikahkan anak putrinya dengan si pembawa surat, yaitu kamu. Karena sebelumnya saudagar kaya tersebut memintaku untuk mencarikan jodoh untuk anak gadisnya, dan ia juga akan mewariskan semua hartanya. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Kamu malah meminta tetanggamu yang mengantarkan suratnya. Maka dialah yang kini menjadi menantu saudagar kaya. Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu tempo hari, di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian. Tapi karena kamu kurang mensyukuri nikmat, kamu malah memberikan semangkanya kepada pengemis tua. Maka dialah yang kini mendapatkan intan dan berliannya. Mendengar penjelasan Baginda Raja, si pemuda pun terdiam menyesali semua perbuatannya. Lalu, apakah yang bisa kita ambil pelajarannya di balik kisah ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.